Tuhan pada saat itu adalah Al-Quran. Berarti yang diturunkan dari langit. Yang ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bukan apa itu Al-Quran. Makanya kalau pakai otak itu bang, jangan pakai otak cetakan lama. Oh, yang diturunkan dari langit. Pakai otak cetakan baru. Itu saudara. Oh, jadi Bang Juma kalau nggak bersyahadat bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Orang tuanya Muhammad? Nabi Muhammad tidak ada utusan yang datang kepadanya mengajarkan dia. Orang tuanya. Tidak ada yang Nabi datang kepadanya. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada Nabi datang kepadanya. Yes. Banyak saya dengar ceramah-ceramah ustadz itu bang kan. Katanya semua nabi-nabi dulu bersyahadat. Yes. Semua katanya. Termasuk Yesus. Yesus bersyahadat. Iya. Iya. Oh, 7 keturunan baru muncul berarti. Yesus aja bersyahadat. Saudara, kalau saksinya? Anda berdiskusi, jangan jadi orang bodoh. Jangan semua kebodohan itu Anda tampung semua di mulut Anda, jangan. Malu ya orang gitu. Menyesal orang tua melahirkan kau kalau kau bodoh terus. Jadi kamu sudah berdiskusi dengan Bang Suma, kau masih bodoh. Iya. Itu menyesal itu kan orang kau yang menilai kau pintar. Yesus bersyahadat. Kamu ingin menolak itu? Kamu aja yang syahadatmu aneh. Syahadat dari padang gurun kau itu. Yesus bersaksi. Itu syahadat. Mana syahadatnya Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Itu syahadat. Apa syahadatnya? Aku bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Bapa adalah pengutus, Yesus adalah utusan. Itu saksi, ada kesaksianku. Nah itu Yesus bersaksi. Lu mau apa? Ternyata Yesus kesaksiannya adalah dirinya adalah utusan. Percaya nggak umat Islam kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Percaya nggak orang Kristen kalau Yesus itu utusan Tuhan? Tidak. Tidak. Apa buktinya? Mulut aja yang mengatakan Yesus itu utusan. Buktinya di gereja dia nyembah Yesus. Berarti ente tidak percaya Yesus itu utusan Tuhan. Melainkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah bleh. Yesus bersaksi coy. Yohanes 5 nomor 36. Berarti Yesus bersyahadat gitu Bang Juma. Ya, lalu apa? Yohanes 5 nomor 36 itu apa? Kalau bukan syahadat. Dia mempersaksikan Bapa sebagai pengutus, dirinya sebagai utusan. Syahadatain dia. Dia juga mengakui Muhammad gitu. Lah, kok jadi Nabi Muhammad? Lucu ente ini. Tunggu dulu, bertanya dulu samamu. Orang bersyahadat itu kan harus mengakui Muhammad juga kan? Itu kalau umat Islam coy. Kalau umatnya Yesus harus. Loh, lucu ente ini. Inilah Kristen, kalau tidak bodoh pasti bahlul. Umatnya Yesus bersaksi kalau Yesus itu utusan Tuhan. Dan yang mengutus jadi Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Kamu menyamakan Allah orang Arab sama orang Yahudi. Apalagi kau. Kau Tuhannya orang Romawi, kau samakan Tuhannya Yahudi. Ayo. Enggak, yang kutanya samamu itu Allahnya orang Arab sama Israel itu sama. Sama dong. Kenapa? Murtad tahu Juma. Kenapa kau mengatakan tidak sama? Jangan kau samakan Juma. Kenapa kau mengatakan tidak sama? Kenapa? Apa alasanmu? Bedahlah, sedangkan oh, Nabi tidak bisa. Tidak bisa dong. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Nih, kubacakan samamu Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhanku dan Tuhannya mereka adalah sama. Bacakan ya dek, supaya kaum itu waras.
Jangan kau gila terus sama orang-orang yang ngaku-ngaku mu'alaf tapi ternyata dia adalah misionaris. Nih, ku bacakan samamu surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya. Nih, ku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang berbodoh dirinya, dan sungguh Allah telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah, inna Allah, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Yehuda, Yerusalem Bani Israel itu adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu menyembah Allah. Wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasulullah. Jadi Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Berarti Tuhan saya dengan mereka sama. Hanya orang Bahlul bin Stufid, hanya orang mu'alaf odong-odong yang masuk ke Islam untuk merecoki Islam, yang membantah kemudian kalau Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu berbeda. Padahal dia sama. Al-Quran saya mengatakan itu. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuh jelas. Tuhan kami sama. Bacakan dulu surah Ini Tuhan kami sama. Pertanyaan saya, apakah Yesus, Yakub, Al-An'am 108. Musa, apakah mereka menyembah Kristus? Mana dalilnya? Al-An'am 108. Ayo, mana dalilnya? Bacakan kepada saya coba. Coba. Itu ditanya. Bacakan kepada saya. Di mana dalilnya? Al-An'am 108, 108. Di mana dalilnya? Iya, Al-An'am 108 itu kau udah murtad. Bahlul. Ulaika alladhina taba'allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, penglihatan telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Halo Apa? Bang Suma. Apa? Dalam Al-Quran surah Al-An'am tadi kan? Kacau ini teman-teman Kristen ini. Penyembah roh. Kenapa kacau? Kenapa kacau?
Penyembah roh ini kacau Kacaunya di lah. mana? Kacau karena dia menyembah roh. Roh apa? Ya entah roh apa, roh halus. Apalagi Iya, kalau bukan. buktinya ada enggak? Lah, Yohanes 4:24, Kristen penyembah roh. Iya, Yohanes 4 ayat 24 itu bunyinya apa? Ngomong dong bunyinya, biar enak kan? Kalau kita Theos bicara itu jangan pakai bahasa adalah roh. Arab, pakai bahasa Theos itu Indonesia, langsung adalah roh. terjemahannya biar kita mengerti. Theos Gimana itu adalah mengerti kalau roh. pakai bahasa Theos itu adalah roh, maka sembahlah di dalam roh. Kalian penyembah roh. Iblis adalah roh. Bedanya dengan Tuhanmu apa? Cek. Suara saya kedengaran? Kedengeran, dianya yang budak nggak mau jawab. Wow. Theos adalah roh. Theos roh. Iblis roh. Bedanya? kalau Ya, sama. kalau kami penyembah roh oke lah kamu bilang kami penyembah roh. Kalau kau penyembah apa? Penyembah Allah, Khalik, pencipta langit dan bumi. Terus kenapa kamu menyembahnya itu? Kamu menyembahnya itu sebutnya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Ya, sudah tahu Rasulullah itu artinya apa? Rasulullah apa artinya? Artinya apa? Ya kamu kan yang Muslim, kita yang Kristen. Udahlah bang. Iya. Kalau tidak Zuma, ngerti Islam, kira gak usah kau sesat bertanya Ini ya, aja aja sudah. Zuma. bukan gitu. Kita nggak mau itu. Apa? Bilang aja kau nggak tahu bahasa Islam. Agamamu aja kau nggak paham bahasa Zuma Islam. berhentilah sesatkan orang Zuma. Apa yang saya sesatkan? Memang Tuhan itu roh Zuma. Lalu iblis? Tidak ada salahnya. Iblis Iya. juga diciptakan dari Tuhan. Dia tidak mempunyai tubuh seperti Iya, manusia. bukan. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu roh, iblis juga roh bukan? Iya, tapi iblis bukan malaikat juga roh. Bedanya, Tapi mereka bedanya, bukan Tuhan. bedanya antara Tuhanmu dengan iblis apa? Beda antara Tuhan dengan Tuhan pencipta. Iblis bukan pencipta. Oke, tapi hakikatnya? Hakikatnya Tuhannya Tuhan, iblis ya iblis. Hakikatnya Iblis Tuhan lebih itu rendah gelar. daripada Hei, Tuhan. hei, Tuhan itu gelar. Hakikat daripada Tuhanmu apa? Hakikat daripada Tuhan itu ya Tuhan, sang pencipta, itulah Oh, hakikatnya. hakikat Tuhan kok Tuhan? Dompal akar Ya, domba. dia sang pencipta. Kurangi, kan? hei, Iblis bukan kurangi sang makan pencipta. tikus kawan. Jangan Alah, terlalu banyak makan Zuma, tikus. kau bicara juga. Zuma, kau Hakikat tidak tahu Tuhanmu semua. apa? Hakikat Tuhanmu apa? Malu dia menjawab. Malu dong, pasti malu. Hakikat Tuhannya Tuhan. Hakikat Tuhanmu roh. Hakikat Tuhanmu itu roh. Maka iblis juga roh. Bedanya? Apa hakikat Tuhan Bung Juma? Hakikat Tuhanku itu adalah Khalik, pencipta. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan roh. Oke lah. Sekarang Tuhanmu dengan iblis bedanya apa? Ketika berbicara mengenai hakikat. Tuhanku dia laisa misli juga. Nah, Tuhanmu sama seperti setan kok, roh. Oh iya, mohon maaf ya. Sebenarnya aku tuh aslinya Islam. Saya nggak peduli kau Islam. Kamu turun, kamu turun, kamu turun. Kamu nggak layak di sini. Kamu turun. Kamu jangan jadi benalu bagi apologet Islam. Kau bikin medan pertempuranmu sendiri. Kau masuk ke sana, ke mana tempatnya si Palen. Kau gabung sama si mana? Yang satu itu manusia kera. Lo Temannya gila. di sana. Lo Nah, gila. Kau masuk ke situ dan kau ke sini. Ngapain kau masuk sini?
Kita beda circle. Kamu manusia aneh. Mau Aku sopaten, mau disanjung, mau dijempol. Oh kamu Islam, Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry mending diskusi sama Kristen daripada Islam, tapi caranya gitu. Bukan saya emosi, saya nggak suka caramu. Kau tadi mengaku, bukankah dia tadi yang mengaku sebagai Hindu? Dia juga. Dia kan yang mengaku Hindu tadi. Dia mas tiap detik berubah agama dia. Ya itu jangan di sini berarti. Tempatnya orang kayak gitu. Kau kembali ke rahim ibumu, masuk kembali ke dalam, dilahirkan, terlahir kembali. Jangan kau jadian sekarang, kasihan. Masuk kembali ke rahim ibumu, biar kau keluar berubah menjadi pribadi yang baru. Ngaku Hindu. Enggak, dia mau disanjung itu. Alhamdulillah ternyata kamu Islam bro. Oh enggak begitu caranya bro. Enggak gitu caranya. Islam. Katakan hak itu hak, batil itu batil. Jangan kau campur adukkan. Kau Muslim, Islam ngaku Hindu. Masuk paten lagi. Yohanes 14:19 kau tunjukkan. Habis itu kamu semua, kamu tunjukkan juga Al-Quran. Apa yang ada di dalam kitabmu Al-Fatih. Surah Al-Fatih. Lumpala. Nenekmu yang mana yang ajarin kau ada surah Al-Fatih? Silakan kau bikin medan perangmu sendiri. Yang kau nenek di sini ngaku Islam, habis itu sok cantik. Orang Islam tidak butuh manusia kayak kau. Kau masuk ke tempatnya si peci merah, si Palen, manusia empedu. Oke, silakan host Dinda Alif, Dinda Dito. Siap, Gurunda. Bang Arif, silakan Dinda, silakan. Yang belum makan, yang belum praktek, banyak pasien kulihat ini. Silakan. Silakan deh. Oke, kita absen dulu ya. Ada Kang Dito sama Starlit nih. Sampai ini nih. Angsa. Silakan. Kalau Aksa ini peliharaan saya ini. Kemarin udah saya ludah itu. Mukanya udah banyak itu ludah itu. Kalau Berlinton silakan Berlinton. Suma, saya mau diskusi sama Suma. Kamu kamu ilmunya apa? Saya tanya dulu dia. Kamu dasar ilmunya apa? Nah, sama Suma saya mau diskusi sama Suma. Iya, kalau kamu mau diskusi, topik apa yang kau kuasai? Katanya gerunda. Topik apa yang kau kuasai? Jauh mana dia gerunda? Saya hitung nih, kau nggak jawab topik apa dulu yang kau kuasai, baru kita buka diskusi. Saya mau tanya, kenapa? Masih mau aku datang besok, gue tanya baik-baik lo, giliran gue yang emosi nih. Gue tanya baik-baik, topik apa? Kalau mau diskusi itu apa topik kau kuasai, baru kita buka. Wah, kencang banget lu udah saya itu tadi kan Dito. Kena nggak? Kena nggak? Kebagian saya nih. Kebagian ya, sorry, maaf. Kan kenceng. Aduh, ya Allah, aten cobalah agak waras sedikit lah, ya Allah, Gusti. Dari tadi guru kami sampai sabar melayani, begitu juga ketika kita ngelayani meren yang nyimak tuh, sabar banget dilayani. Tapi otennya kok nggak mau pada waras, ditanya baik-baik, ayatnya ada, aduh. Cobalah teman-teman Kristen, taklukkan kami dengan kejujuranmu teman-teman. Ketika kalian jujur, cepat obrolan. Ya, cobalah dengan kejujuran, nggak perlu berputar-putar, nggak perlu nggak jelas. Ya, diskusi baik-baik. Ya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah tak? Nah, betul. Memang harus begitu ya. Kalau bisa dipersulit. Oh, Halo. ya.
Kalau Belinton ini mau bicara apa enggak nih? Kalau enggak gue turunin. Belinton Simanjuntak. Iya, tadi kan suruh saya Diam cari dulu kan kau. ayatnya kan. Diam dulu. Belinton Simanjuntak kalau nggak mau bicara saya turunin ya. Ya, saya masih memantau ini. Iya, mau diskusi apa enggak bang? Iya, mau diskusi, tunggu giliran saya dulu nanti. Ya sekarang aja giliran anda. Topik apa yang anda mau ingin diskusikan? Tai mula. Apa? Iya, tadi Ilmu kan yang mau suruh dibahas. saya Kenso kau urutkan ini, Kenso, ayatnya. Kenso. Sekarang saya Udah sampaikan. 6 kali, cuek. Udah 6 kali saya ludahi kau masih nggak kapok-kapok ya. Dia puas dengan Iya kan saya yang emosi. Belinton topik apa? Topik apa dia bang? puas dengan ludahnya. Makanya balik lagi. Aduh ya Allah. Saya ngomong sama Belinton dia yang ngoceh. Hormati temanmu gitu loh. Belinton mau diskusi. Topik apa bang Belinton silakan. Masih memantau ini, masih memantau. Oh memantau dulu. Kalau tak kasih topik mau nggak bang? Buatlah dulu topiknya. Oke dibuat topik. Topiknya malam ini topik yang kedua nih ya menjelang subuh ya. Apa itu? Buatlah dulu. Apakah yang bernapas di muka bumi ini adalah makhluk atau Tuhan? Ya. Yang pernah bernapas di muka bumi Tuhan atau makhluk? Makhluk. Makhluk. Kalau Yesus itu pernah bernapas di muka bumi nggak? Yesus pernah bernapas nggak di muka bumi? Ya, dia bernapas. Yesus makhluk nggak? Yesus makhluk atau bukan? Tuhan, dia Tuhan. Saya ulang ya. Ya. Apakah semua yang pernah bernapas di muka bumi makhluk? Makhluk. Makhluk. Apakah Yesus pernah bernapas di muka bumi? Dia bernapas. Apakah Yesus adalah makhluk? Jawabannya Tuhan. Yesus adalah Macet Tuhan. lagi. Macet lagi. Kok macet? Ustaz Ali bisa diteruskan makhluk Ya, atau macet karena ada si Komo lewat barusan. Kan tadi sudah dipahami premis awalnya. Yang bernapas di muka bumi ini pasti makhluk. Yesus itu bernapas. Dia tumbuh kembang dari bayi sampai dewasa. Waktu bayi ditimang-timang sama ibunya, kan gitu. Iya. Belajar berjalan, belajar bicara. Lalu dia sekolah. Ya itulah makhluk. Atau gini deh, yang barusan saya sampaikan itu menurutmu itu adalah Tuhan, gitu maksudnya? Iya. Oh, ini ternyata ketahuan diagnosa nanti. Jadi yang tadi bayi yang kita ceritakan adalah makhluk yang ditimang-timang, yang bayi dewa sampai dia tumbuh sampai dewasa, ternyata itu adalah Tuhan untuk Kristen, gitu. Ya Gitu emang ya? salah rupanya kalau kami menganggap itu Tuhan. Loh, menganggap Tuhan ya salah lah. Itu Tuhan kami. Ya dianggap Tuhan kan? Yang kami yakini. Oh ya udah, berarti bukan menganggap kalau gitu, mengimani, meyakini kalau itu adalah Tuhan. Iya. Jangan menganggap bilangnya. Nah, Iya. yang tadi bayi itu kan dia tumbuh dewasa. Ya kan? Dia tumbuh dewasa, melewati masa-masa usianya. Ketika dia dewasa, dia beribadah. Dia masuk ke bait Tuhan, dia mengajar. Nah, ketika dia beribadah, menyembah siapa? Menyembah bapaknya. Berarti menyembah Tuhannya. Berarti dia itu menyembah Tuhannya. Iya toh? Anda menyembah bayi tadi lalu tumbuh dewasa, bayi tadi setelah dewasa menyembah Tuhannya. Itulah perbedaannya antara Anda dengan Yesus. Yesus menyembah Tuhannya, Anda menyembah Yesus. Iya, terus kenapa kan? emang? Ya udah, silahkan aja. Orang ada yang nyembah tai sapi juga saya nggak pusing kok. Permasalahannya adalah waras atau tidak. Nah itu baru nanti kita ketahuan. Emang kami salah kalau kami menyembah Tuhan Yesus? Menurut Anda benar, menurut Yesus benar atau salah? Menurut Yesus.
Tadi Yesus menyembah siapa tadi? Menyembah Tuhannya. Anda menyembah Yesus. Menyembah bapaknya. Nah, siapa bapaknya? Allah. Loh, kenapa di silsilahnya nama bapaknya adalah Yusuf? Itu bapaknya sebagai Bapaknya lah. Gimana sih? Kan kau bilang menyembah bapaknya. Anda mencatat silsilah Yesus. Yesus itu adalah anak Yusuf. Berarti maksudnya Yesus nyembah Yusuf. Gimana? Kenapa teman-teman Kristen itu ada bahan-bahan jadi pelawak sih? Seru soalnya. Bagus sih. Coba Lukas 3 nomor 23. Silsilah Yesus itu, dia itu adalah anak Yusuf. Kalau kau bilang dia menyembah bapaknya, berarti Yesus nyembah Yusuf kalau gitu. Iya Pak? Waras Pak? Halo? Katanya buka topik tadi. Oke. Mau tambah lagi nggak bapaknya Pak? Mau ditambah lagi nggak? apanya? Nah, punya bapak lagi satu lagi kau kan? Apanya mau ditambah? Ya udah yang tadi gitu. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, Paulus juga ngaku jadi bapak. Tambah satu lagi. Anda setuju nggak kalau Paulus itu adalah bapak Anda? Nggak setuju. Loh, dia ngaku bapak gimana? Nggak setuju. Saya menyetujui, saya meyakini Yesus itu bapak aku. Loh, oh Yesus bapakmu? Tuhanku, sekaligus bapakku. Kalau Yesus bapakmu, terus Yesus menyembah bapaknya, berarti kakeknya Yesus itu adalah Tuhanmu juga? Tuhanku cukup cuma satu aja, Yesus sudah. Iya, Yesus itu bapakmu, lalu Yesus menyembah bapak. Bapak. Berarti Anda sama bapaknya Yesus adalah kakek. Udah berbeda itu, Alip, batas hajim. Lah, kau tadi bilang bapakmu namanya Yesus. Alip. Yesus punya bapak, berarti bapaknya Yesus kakekmu. Gimana sih? Alamak, masolang generasi ini. Bang, itu tadi Paulus berkata, ya jangan ngarang-ngarang lah. Dia bilang begini, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Paulus mengaku di dalam Yesus itu dia sebagai bapakmu. Dengar-dengar Alip ya. Jadi bapakmu itu adalah Paulus. Bapakku hanya Yesus, udah titik, mau bilang apa? Oh, berarti Anda tolak Paulus? Anda tolak Paulusnya? Aku bukan nolak. Cuma nah, terus dia ngaku sebagai bapaknya, terus gimana nggak diakui? Wah, anak durhaka kau. Aku meyakini Yesus aja udah. Iya, berarti surat Paulus ditolak? Bukan menolak. Tambah satu lagi Ustadz. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Nah tuh. Ya, gimana lah coba? Bukan ku menolakmu katanya, tapi ditolak. Lah, Paulus mengaku dalam pengajarannya dia itu sebagai bapakmu. Jadi nggak mau terima nih, ditolak bapaknya Paulus. Mau ngajak tema, diskusi buka tema katanya. Oleng sendiri. Aduh ya Allah. Kabur. Kabur dia. Nggak tahan kayaknya. Apa baru sadar ya? Ternyata banyak bapak. Ya kenapa tadi dia bisa tahu huruf hijaiyah Ustaz? Siapa? Dia. Bilang apa emang? Dia tadi kan dia bilang alif batas jin katanya. Kalau kepanasan agak gila. Ya Gabriel, ini juga nih si Gabrul juga kemarin udah mau waras. Dia sadar dia mau waras, daripada waras
Mendingan jadi nggak waras dengan cara menghujat. Ini caranya si Gabrul ini. Udah baik-baik kemarin diskusi. Endingnya malah menghujat. 4 jam diskusi. Terima fakta kebenaran. Coba Gabrul, kamu udah tahu juga belum kalau Paulus juga itu adalah bapak? Tambah lagi mumet dia, dari kemarin aja dia terguncang. Hei, Paulus mengaku yang kemarin dia digocoh oleh si Bilis. Digocok apa digocoh? Gitu. Eta bukan. Aduh, hampura mohon maaf aku baru hadir. Mana Oten? Tadi asa banyak Oten. Di mana? Banyak. Gurunda tadi. udah istirahat ya, udah rehat ya Gurunda. Iya, beliau izin Namboru istirahat tadi. Edis TV. Ayo moderator, jambak lagi Oten-otennya. Maaf ya, baru hadir nih, aduh. Murid Cunlai, si Cunlai jangan minta naik lagi Cunlai. Gabriel, beleguk, pentohot, berokokok, nggak usah minta naik lagi. Nah, Namboru Edis TV. Iya, ada apa? Sia soalnya juga si Edis mirip sih ya. Oi. Tambal ban. Iya, Kian Santang. Si Edis, kok pakai nama Namboru lu, Dis? Bukan Edis nih. Beneran. Beneran nih. Beneran? Mana Juma? Istirahat. Oh. Saya jaing beleguk. Tambal ban. Ayo kita bahas 2 Rob sama 2 Kristus yuk. Level saya si Juma, bukan kalian. Mabuknya minum kemarin, mabuknya malam ini. Ya terus kenapa kau naik? Kirain si Juma bangun. Udahlah, di bawah aja ya. Bawah ya. Oke. Kasih ludah Nggak ada harganya di sini. Kasih ludah nggak? Dahak rohani siapa beleguk. Aduh, sok-sokan. Aduh, tapi Kalau ini, kata saya sih cuma moderator. dimirip-miripin aja suaranya kayaknya. Iya. Moderator itu ada nama Nabi palsu, fotonya foto Gurunda, tolong dong diblokir ya. Tolong diblokir ya moderator ya. Nah gitu, bagus. Oh moderator aku mah terkeren pokoknya mah juara kalian ya, Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua moderator ya yang sudah mendukung jalannya live ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuan kalian, dengan kalian menyenggangkan waktu dan apa ya namanya disebutnya sodakoh, infak waktu kalian untuk kami di sini, Masya Allah sangat juara ya. Buat semua yang ada di grup moderator api, jazakallahu khairan kasiron ya buat kalian. Nanti akan ngededik lagi moderator baru ya. Moderator terbaik akan dipilih nanti di akhir bulan. Hadiahnya itu sepeda. Cari toko terdekat, toko sepeda terdekat, bilang aja. Kata Bang Handi, saya dikasih hadiah sepeda di sini, ambil aja ya. Kalau misalkan yang punya tokonya tidak kenal dengan Bang Handi dari Taluh itu mah ya. Oke, pokoknya ama setia sama Teh Nining. Enggak, kenal kok, kenal. Kalau yang di daerah Anda itu tanya aja yang punya toko sepeda namanya Koliong. Koliong bilang aja. Ini siapa ya? Oh, ini saya dulu Bang Handi ya kok. Ambil sepeda ya. Ya langsung minta aja udah dikasih itu. Ya, benar. Ya, buat teman-teman dari API yang pengen jadi moderator, silakan hubungi Bang Handi ya. Karena hadiahnya sangat menggiurkan, guys. Nah, kalau yang di Jakarta nanti Anda ke Gelodok ya. Nah, nanti ketemu Ko Johan. Bilang aja mau ambil sepeda ya. Nah, itu. Oke. Yang roda 3. Udah bisa? Yang roda 3.
Akang Pirli, Akang Pirli. Gitu. Kenapa diturunin OT-nya Bang Handi tadi saya lihat? Bukan saya, yang kalau udah bikin emosi Banju Mama nih gua turunin lah. Sudah enggak? Saya Yang saya tadi salah naikin. Saya salah naikin barusan si Tanggang lagi. Kan tadi udah diusir. Seneng banget udah diusir. Padahal mah Kang Alip jangan diturunin Kang Alip, padahal mah mending lempar ke atas, suruh duduk di sebelah kanan Bapak, nemenin, kasihan dia berdua, suruh main catur. Aduh. Sebenarnya sih kalau dia kooperatif, jadi syarat itu ya kadang-kadang itu penyebabnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Duduk di sebelah kanan Bapak Arif. Nah, duduk sebelah kanan Bapak Arif. Halo Tanggang. Tanggang. Ngomong dong, Gang. Hei. Iya bang. Oi. Tanggang. Iya bang. Nih, Tanggang ya, dengerin. Gimana Bang Tanggang? Ada yang tidak ingin disampaikan? Nah, Amin. Gue baru pengen ngomong sama dia. Tak naikin atau jangan dulu, itu kan giliran saya dulu gitu. Oh, Bang Handi belum kenyang. Enggak, gue mau pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Kali-kali dia bisa dapat sepeda. Kalau saya sih dari sore udah kenyang, ngebuli. Sekarang kayaknya saya bisa tidur cantik, aslinya. Dari sore. Kang, hari ini berangkat apa hari Ahad? Ahad. Udah. Nah, naik lagi Bang Handi sok. Tabu sabaraha? Sore. Ya udah, sudah ada yang teman kita dari Pondok Indah. Info aja nanti dia merapat. Nanti beliau. Alhamdulillah. Nanti pokoknya beliau ini. Mobil saya harus dikencingin pokoknya. Ya beliau yang traktir nanti. Tinggal pilih kafe yang paling mahal. Sesudah itu. Aduh Bang Handi, lidah saya kayak nggak tahu aja tuh, tanya Ustadz Alip. Lidah saya itu lidah kampung. Saya mah paling nggak mau makan makanan yang kayak gitu, nggak enak. Lu terlalu deso sih Kang. Nah pokoknya saya mah mending warteg lah. Ya udah ya, mentahannya aja ya. Oke. Nggak mau saya mah. Saya mah lidah saya mah orang kampung, saya mah malum bau lisung lah. Wah ya dia nih Mas Glenn. Woi. Kang Glenn, aya naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini juga mau saya. Ini juga nih mau saya sampaikan, ini mumpung banyak penonton nih, masih live di YouTube ya, bahwa dengarkan baik-baik. Saya sebagai Humas Apologet Islam Indonesia, berdasarkan perintah daripada pembina API, yaitu Bang Juma, dan Ketua API Ustadz Alip, dan tentu disupport oleh semua divisi-divisi, keputusannya sebagai berikut. Bahwa Apologet Islam Indonesia tidak pernah bersinergi kepada salah satu kelompok, salah satu yayasan, organisasi dalam hal kegiatan apapun. Jadi apabila di luar sana ada yang mengatasnamakan terafiliasi dengan API dengan membuat kegiatan dan memperkaya diri sendiri, itu tidak direstui atau tidak terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu Pak Ketum? Iya, Bang Ali, mantap. Jadi kalau gitu ditambah pertegas lagi ya, bahwa pada prinsipnya Yayasan Apologet Islam Indonesia itu sangat mendukung setiap pergerakan dakwah yang niatnya adalah untuk menjunjung tinggi marwah Islam, membela teman-teman Muslim, terutama dari hal-hal yang mengganggu keimanan atau pemurtadan dan lain sebagainya. Namun di luar dari semua itu, Yayasan Apologet Islam Indonesia
ketika akan mengadakan sesuatu maka akan disampaikan dulu dari pihak yang resmi dari yayasan, baik humas, ketua dan pembina, kan gitu. Kalau ada yang mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia di luar dari orang yang ada di sini, dari pengurus, maka itu kami tidak bertanggung jawab. Jadi apapun itu ya, bentuknya apapun itu, kita tidak bertanggung jawab. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka melakukan tindakan sesuatu mengatasnamakan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu. Ya, saya juga sedikit Ustaz Alif menambahkan, saya mengatasnamakan pribadi dan sendiri, saya minta bantuan untuk dibeliin mas kawin ya, tapi calonnya belum ada, cariin juga sekalian sama calonnya ya. Pokoknya saya minta cariin calon sama mas kawin, udah titik. Kecuali seperti satu nih, aktivitas kita waktu Banjuma di Medan, nah, itu bekerja sama dengan beberapa ormas-ormas Islam, termasuk Apologet Islam Indonesia. Itu resmi, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau ada di luar sana, silakan saja berdakwah, itu bagus. Tapi jangan sampai tidak koordinasi dulu dengan kami, terus kemudian sudah terafiliasi dengan API, itu kurang baik juga. Ini yang terjadi di luar sana, kira-kira begitu. Oke, saya sapa dulu, ada Kayeye. Kayeye, Kristen apa Oten? Kristen dek. Kenapa nggak Oten? Oh gini, adik-adikku. Wah, bisa adek-adekku. Tapi nggak aki-aki sih kita non. Ya, silakan. Bisa nggak aku ngasih pertanyaan maksimal 2 lah, dibilang kalau terima, kalau nggak terima. Udah gini, nggak usah 2. Satu pertanyaan 10 aja. 10. Jangan langsung 10. Kalian nggak bisa jawab nanti. 10 lah, bre. Gimana sih? Oke. 10. Pertanyaan Res, monitor terus, ayah perlu orang, buka WA res. Ya lanjut sok, pertanyaan apa? Pertanyaan pertama itu, kalian tahu nggak? Bentar. Sebelum bertanya, tap dulu sampai 100 biar dijawab. Tap dulu sampai 100. Sok saya perhatiin. Kalian tahu nggak makna dari simbol kalian yang di masjid itu? Bulan sabit. Iya, sama bintang itu apa? Apalah artinya itu? Itu dapat nyuri dari Kristen karena menang perang. Oh ya, itu berarti ya, nyontek pertanyaan kedua. Nggak bisa jawab ya, itu udah gua jawab. Pertanyaan kedua. Diskusi macam apa ini? Kalian tutup aja Terserah kalian gua ini lah, bongak congor-congor gua kali gimana sih lu? Kan udah gua jawab. Sekarang sok pertanyaan kedua. Bongak kali kalian lo. Lu yang bongak gimana sih? Udah gua jawab lu marah. Kok dijawab marah sih? Ya kali logo kalian aja kalian nggak tahu, nggak paham. Kan gua tahu dapat nyuri dari Kristen. Anda kan bertanya, Anda ini bertanya dijawab, tapi Anda nggak terima, gimana sih? Iya, jawaban gua paling istimewa loh. Juara jawaban gua mah. Anda mau bertanya atau Anda mau menerangkan? Gitu loh. Mana sih kamu? Ayo Mali, pertanyaan kedua. Suka-suka dong orang menjawab. Kalau saya ditanya begitu ya, kalau bulan sabit itu bagusan bulan sabit daripada gue taruh di atas. Kabur. Daripada lambang sabit, ya mending bulan sabit. Itu kalau saya yang ditanya. Malah kabur. Kabur ya? Dua-duanya. Naikin lagi. Simpel-simpel aja kalau lawan Oten. Bang Handi, jatah Bang Handi saya naikin tuh. Apa yang mau ditanya, bro? Silakan. Kalau bertanya itu siap-siap mendengarkan jawaban. Itu yang tadi itu pasti akan larinya ke sejarah bahwa itu kan dulu ada perang. Utsmani itu. Nah, Utsmani. Udah kebaca itu mah. Dijawab gitu jujur, malah nggak terima dianya, dasar ngehe. Dan tidak semua masjid wajib pakai itu, mau pakai enggak ada hukumnya harus pakai masjid itu.
Hanya penanda kemenangan aja. Lambang kemenangan. Masya Allah. Bahwa Maha besar Islam Allah dengan segala menang. firman-Nya. Gitu aja. Ini Ayo siapa rokok? si Tanggang Rek nanya naon naik sih? cuma boleh diludahin aja. Seneng banget diludahin si Tanggang baby ini satu. Gua udah Rokok makan itu pete lagi. kencing loh, bro. Rokok itu kencing. Ah ya. Tapi rokok itu kencing enak kalau kita sedot daripada yang lu tuhanin pernah dikencingin sama tentara Romawi. Enak mana? Kau percaya ajaran agamamu, tapi kau nggak melakukan. Lu percaya nggak Tuhan lu pernah dikencingin sama tentara Romawi? Setidaknya aku nggak melanggar. Enggak, ajaran. lu percaya nggak? Percaya nggak? Kau berdakwah tapi kau langgar aturannya ajaran. Enggak, gua nggak ngelanggar aturan dakwah. Kata siapa? Yang mana yang Sehat gua dulu langgar? pikiranmu. Yang mana Rokok yang itu gua apa langgar? coba? Di sini nggak, di sini bukan dakwah, di sini diskusi. Anggaplah diskusi yang kau diskusikan itu ajaran agamamu kan. Kristen. Yang mana? Yang mana? Kristen. Loh, rokok itu kencing gak? Rokok itu kencing nggak? Siapa yang kencingin rokok gua? Sini. Gua itu. makan sekalian sama orangnya. Kau nggak layak di Gua sini, ini beli Cok. di Indomaret, nggak pernah ada yang ngencingin rokok yang gua Iya. sedot. Ajaran loh. Ajaran apa? Nah itu pun kau nggak tahu. Kau bilang Enggak, kau gua nggak tahu. Yang setahu gua sih Tuhan lu pernah dikencingin Ngapain sama kau tentara tampil di Romawi. sini? Ah, udah nggak bisa Setahu diskusi gua, ini mah. Setahu Diskusi lu. gua Tuhan lu pernah dikencingin sama Udah tentara jangan jangan dilayani kayak gitu, nggak bisa diskusi dia. Kalau mau naik bertanya aja deh. Tuh orang seneng banget buat diludahin ya. Jangan spam Kalau komennya bener-bener- teman-teman, nanti ada yang ngeblokir. Kalau benar-benar diludahin udah biasa baju dia tuh. Kalau diludahi iya. Ini siapa nih yang baru naik nih, silakan. Aduh, noise, bre. Naik motor dia. Gini hari naik motor mau kemana? Kenceng amat anginnya. Sambil nunggu oten teman-teman, ini kan udah jamnya kaum penghujat naik nih. Kalian yang mau sekedar sapa-sapa naik aja ke sini. Ya, silakan. Teman-teman muslim. Ini turunin aja nih, berisik nih. Ayo silakan mau salam salim. Ya, si Kores itunya mati ya HP-nya ya, Tad. Saya ada Tidur. perlu sama si Kores. Tidur dia. Mati suri handphonenya. Barusan saya telepon dia bilang, kenapa Bang Andi? Lagi ngapain? Saya lagi tidur katanya. Ya udah. Bang Juma ke Jakarta ya dekat-dekat inilah ya, sabar ya teman-teman yang nanya ya. Ya, lagian nggak bisa di publik juga. Tapi teman-teman yang masih live di YouTube dan di sini yang berapa ini ya? 4,7, tolong dong bantu follow, subscribe channel YouTube Akang yang baru nih teman-teman ya. Ayo dong, Akang Santang Kreator. Bantu subscribe ya. Ini baru berapa ini? Berapa sih ini? Oh, 528. Tembusnya sampai 1000. Kira udah 7.000, belum ya? Belum, baru 500 tuh. Makanya minta bantu dong di subscribe ya teman-teman ke YouTube Akang Santang Kreator nih namanya nih. Ayo digas ya. Oke, digas. Yang baru naik silakan nih. Bagaimana? Waalaikumsalam. Abang di mana nih kok berisik? Aduh, jangan noise dong, lagi live di YouTube. Lagi ngapain tuh Bang? Berisik banget. Ini analog siapa nih? Analog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepingin nimbrung aja Bang, dari Muslim kok. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada, cuma nonton aja. Enggak ada. Bang, laki itu harus semangat suaranya, banyak menye-menye. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya, abang-abang. Ya. Bandung Bondowoso berapa jam? Apanya? Perjalanan Bandung Bondowoso. Wah, Bandung Bondowoso kan sama yang ini yang bikin Candi Prambanan, Bang.
Iya, berapa jam perjalanan dari Bandung ke Bondowoso? Wah, itu mah 9 jam. 9 jam. Iya. Naik motor atau naik mobil itu? Ya, naik bis. Naik bis 9 jam. Bis Iya. apa? Bis apa? Biskuat. Biskuit. Hah? Kok bis dua? Bis itu loh. Yang Rosalia itu loh. Oh, Rosalia. Oh iya, tahu. Iya. Saya yang bikinnya juga saya tahu itu. Oh. Moderator itu yang komen-komen di bawah apa itu temen apa itu? Ah, blokir. Ya, Cemen Udah, Bang, silakan gitu aja, Cemen. Bang. Cemen silakan. Mumpung lagi semangat nih. Silakan Cemen. Kalau Mang silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin senggol-senggol aja bang. Oke. Di mana ini posisi bang? Lagi, oh iya, salam kenal dari Sulawesi Selatan bang. Nyari Dari kalau Mang ya? Makassar. Oh Makassar. Nyari kalau Iya Mang. bang. Iya nyari Kalomang bang. Mantap pembahasannya bang. Ya. Seru, Oke. seru. Oke. Siap. Oke, Terima Bang. kasih ya, Bang. Iya, iya host. Nanti aku follow ya host. Akun Siap. YouTube-nya ya. Ya, makasih ya. Akang Santang Iya, iya, Kreator. siap. Assalamualaikum. Iya, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nah, Bang Johana. Ya, Kang. Barusan tuh lagi ngecas, jadi kan non-stop terus. Waduh. Suaranya menye-menye. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, Bang, Ya, sehat-sehat silakan ya dua-duanya semua, ngomong. Silakan. ya saya mah salam-salam aja nih sama Kang Dito, Kang. Suaranya kok jauh amat gitu. Ya udah, nanti diturunin sama moderator tuh. Ya Pak Johanna sehat selalu ya. Dibetulin dulu mic-nya bang. Mama online silakan. Mama online. Ya mau nyampein salam-salam aja bang. Tetap semangat bang ya. Ya. Semuanya. Posisi di mana ini bang? Saya di Medan bang. Oh Medan, masya Allah. Oke. Ya bang, Makasih makasih ya, ya Bang. bang udah dinaikin bang. Oke, siap. Sehat-sehat semua bang. Anjir, anu naik aki-aki KB. Terima kasih dukungannya. Sehat selalu di sana. Ustad, moderator ngerjain yang dinaikin aki-aki KB tadi. Awewe nanti ditaikeun cobanya. Nulis tunjuk moderator teh tad. Nah bahaya engke mun aya awean diikat ku hostna. Les. Mr. Aping. Selamat pagi, bro. Orang Sunda panggil bro asal nggak pantas. Bro. Ya bang, Mr. Aping. Oh iya, terima kasih atas sarannya, makasih sarannya, makasih ya. Aduh nge-lag lagi HP dia, berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang. Halo. Halo. Oh nge-lag sinyal. Iya, benerin dulu sinyalnya bang. Tetap Siap. semangat bang. Tadi mantap Amin, si ya Allah ya Allah, amin. Mantap. si Gary tadi. Oh iya. Masalahnya gini bang, kalau berdebat sama orang-orang kayak gitu tuh dipakai konyol-konyolan aja bang, gitu loh. Direndahin Ya, lagi. tahu. Ini bahasanya. Tapi nggak gini bang, nasihatnya kita terima, masukannya kita terima. Kita harus tahu timing dan tempat dan waktunya bang. Kalau misalkan masih siang nih dari jam 8 sampai jam 12, kita mengedukasi minimal bidikan kita netizen, bukan orang itu, bukan debaternya. Bidikan kita netizen. Kita harus benar-benar ngasih paham kepada si jawaban itu, biar netizen tahu dan paham. Kecuali kalau udah di atas jam 1 dikadek oke hayu ku aing jam 1 mah. Gitu ya bang.
Oh gitu. Kayak yang tadi, oke? Siap. Mantap. Makasih ya Bang. Oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Anum. Coba Ibu Anum belum tidur. Berat HP. Biasanya Ibu Anum jam segini udah tidur tumben. Lagi baru bangun ya Pak Ibu Anum ya? Oh baru bangun. Udah bikin kopi Bu? Mudah-mudahan gak rungkat. Kok belum? Gerak putus-putus. Bikin kopi dulu Bu. Memang di sana jam berapa Bu? 17. Oh Ibu di luar Nagrek. Iya. Kapan rencana ke Indonesia Bu? Besok. Iya Bu. Aduh, nge-lag HP. Oh bulan depan. Ya Nggak udah. bisa lihat partisipan. Nggak bisa lihat partisipan. Berat. Scroll. Pirlai Bedul. cari yang second. HP. Ini bedul ini fotonya. Siap banget kuat gitu aing aja sih. Serem banget Ustaz ini Alip, bedul. jangan lihat Ustaz Alip lagi istri Ustaz Alip hamil besar. Udah saya turunin ah. Aing gila anjing. Serem banget tidurnya. Ya. Ya udah aku juga mau lawa-lawa dulu cari rokok habis. Ya. Standby lama. Siap. Ini udah jam-jamnya nih. Ini udah jamnya Kores monitor nggak? Jamnya Kores, Bang Dito, Ustadz Alip. Bang Dito, Ustadz Alip masih monitor ya? Kalau Bang Glenn mah terlalu ini, arogan, congornya, bapak, so anjing, Gas. Hari ini saya baik-baik aja. Hari ini saya mau baik-baik. Nggak mau marah-marah. Habis makan sate soalnya. Gas naikin pemakan Yang mentalnya nggak kuat, jangan nonton. Pemakan scroll tikus aja. Naikin pemakan tikus. Tapi mohon maaf moderator ya, Akang nggak bisa lihat partisipan yang minta naik. Ini nggak bisa scroll HP-nya tuh, mandek lagi. Mudah-mudahan nggak rungkat. Emang lagi berat banget nih. Tuh kan. Rungkat dia. Tuh. Nggak bisa, ini stag. HP-nya udah nggak layak. Oh. Ya, RAM 3 ya. RAM 3 juga lah. Padahal RAM 8 ini. Oh, udah zamannya 12 sekarang mas. Mahal lagi. 1.900.000 beli dulu. Ayo Rin, nonton pemakan tikus ya. Yang pemakan babi udah mulai berkurang. Yang pemakan anjing sudah pada sembunyi. Kita yang makan tikus saja yang kita mau naikin. Ayo, lanjut. Hitam kan. Kalau ada yang naik itu langsung hitam semua gambarnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya Bang, ini mau ngomong aja ya Bang ya? Ya. Salam aja, ini dapat salam dari pengasuh pondok pesantren. Siapa? Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh pondok pesantren Brebes Bang, Darul Huroba. Brebes, masya Allah Brebes. Keren. Bulan-bulan kemarin saya ke Brebes loh Bang sama Ustadz Alip. Ke mananya itu Bang? Pejagalan, Pejagan, ya. Ya, nyimak nih dari 2023 nih sampai sekarang nih, tapi ya cuma di bawah. Wih, berarti teman lama kita Bang. Mana aja Bang? Iya. Ngopi Ya, lah cuma kita. Di bawah aja dari Iya. Ya udah lama sih. Seru aja sih, nontonnya seru. Siap. Oke Bang. Oke. Oke ya. Makasih ya Bang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gabriel.
Aku mau bicara dengan Alif ini. Bang Alif. Woi. Ya, tanyalah kau. Tanya apa? Tidur dia, Kenapa tidur. Gabrul? Aku mau beritahu yang kamu katakan tentang diserahkan kepada iblis itu. Oh, mau Pengertian kamu. ngasih. Ya, saya Kamu mau jelaskan ngasih? di sini. Kalau kamu lihat daripada ayat ke semua itu, mereka berkumpul menyerahkan kepada Yesus itu berdoa. Iblis tubuhnya diserahkan kepada iblis, itu artinya iblis adalah simbol kejahatan, tubuh adalah simbol kedagingan. Jadi biarlah kehidupan kejahatan itu yang tidak mau bertobat itu hidup dalam kedagingan, biar kedagingan itu hidup dalam kejahatan iblis itu, tetapi rohnya didoakan agar selamat. Itu maksudnya dari ayat itu. Iya, setelah diserahkan kepada iblis selamat dia kan? Bukan begitu. Coba tengok ayat sebelumnya. Abang Kita baca ikhlas, dari kemarin. ikhlas. Ini mau sampai hari ketiga ini dibahas, dia penasaran Bukan. terus masih. Karena Anda menggunakan itu menyesatkan banyak orang. Tanya lagi ke pendeta, malamnya Tidak, naik saya lagi, tidak udah tanya tambah kok. amunisi, kalah lagi. Saya tidak tanya, manusia itu punya free will yang tidak bisa dicabut Tuhan. Makanya kalau dia memilih untuk hidup dalam kejahatannya, dilepaskanlah dia hidup dalam kejahatan seperti yang dia pilih. Sebab itu Diserahkannya kepada siapa? Iblis. Tubuhnya Orangnya itu diserahkan. benar. Bukan Dengar sini, bang, dengar sini, orangnya saya akan diserahkan terangkan. kepada iblis. Benar. Agar tubuhnya binasa, rohnya Iya, benar. selamat di hari Tuhan. Benar. Ya Pilihan dia udahlah. untuk hidup dalam kejahatan, iblis itu simbol kejahatan, tubuh itu simbol Iya. kedagingan. Biarlah Kejahatannya membawa kedagingannya itu keselamatan, teruskan kan? Biarlah Ya. kedagingannya. Dengar dulu saya Gabrul. terangkan. Biarlah kedagingannya Mau itu diterangkan kayak hidup mana lagi dalam coba? kejahatan, tetapi rohnya didoakan. Coba baca ayat balik itu. Memang mereka berkumpul untuk berdoa. Nah, itu tubuhnya maksudnya, diserahkan jangan kepada iblis kan? pusing-pusing. Ya, Ya, ya ngapain karena kau bahas hidupnya lagi? dalam iblis itu simbol kejahatan, hidup dalam kejahatannya. Biarkanlah, Tuhan tidak pernah mencabut pilihan manusia untuk hidup dalam kejahatan. Iya, makanya biar selamat ditumbalkan kepada iblis. Bukan ada ayat ditumbalkan di sana. Lah itu diserahkan kepada iblis buat apa? Biasanya Itu bukan sesajen itu diserahkan kepada ditumbalkan, iblis sebagai tumbal. diserahkan. Iblis adalah simbol kejahatan. Biarlah Mungkin kalau tubuh bahasa diserahkan. kasarnya orang kita di sini, orang itu harus dijadikan sesajen diserahkan kepada iblis gitu. Itu kan pengertian abang. Saya jelaskan Ya. kamu tidak terima, tidak Lah iblis apa. kan suka minta darah dan tubuh manusia toh. Ya itu kan benar, dari awal manusia memang Nah, harus menumpahkan darah terus hewan demi pengampunan darah dosa. dan tubuh manusia ini pelaku kejahatan, maka diserahkanlah kepada iblis. Setelah diserahkan kepada iblis, selamat dia. Jangan dikeluarkan daripada ayat itu. Dari awal mereka memang berdoa, berkumpul untuk berdoa dalam nama Yesus. Tapi biarlah tubuhnya diserahkan kepada iblis. Iblis itu adalah simbol kan? kejahatan, tubuhnya adalah simbol Iya, kedagingan. atas nama Yesus diberikan kepada iblis. Biarlah kedagingannya itu. Gabrol, lo dibiarkan bisa gantian hidup gak dalam- ngomongnya Gabrol? Bisa diskusi nggak? Nah, Bisa saya terangkan ini. Ya, Dia lo sudah bisa terangkan diskusi banyak nggak? Bisa kali. gantian nggak? Bisa Udah 3 kali dia masih Ya udah, lu penasaran. diam, gantian. Sekarang Ustadz Alif, gua moderatorin. Lu diam dulu. Udah 3 kali dia masih penasaran. Tanya pendeta, aku masih Saya kalah lagi tidak tanya narasinya itu. pendeta, Bang Alif. Saya tidak tanya pendeta. Sudah tanya. tidak Orang ada itu- tanya, Bang Alif. Sumpah tidak ada tanya. Saya mengerti kok Alkitab. Oh enggak, ya udah kalau enggak Lebih nanya bahaya berarti kalau Anda menggunakan ayat-ayat untuk menyesatkan orang. Anda tidak terima Oh, karena bukan. pikiran Anda Islam tidak ada apa-apa. Tapi saya jangan tanya memaksa dulu, pemikiran yang sesat saya dalam tanya penggunaan dulu, Alkitab. saya tanya dulu, agar diselamatkan rohnya di hari Tuhan. Tidak ada orang dalam itu, Alkitab itu bersekongkol dalam penyelamatan dari iblis. belum tanya. Saya tanya, agar orang itu diselamatkan rohnya pada hari Tuhan, maka orang itu atas nama Yesus diserahkan kepada siapa? Tolong dijawab. Diserahkan, di sana ditulis berdoa itu. Ada lihat sebelum Oh, ayatnya berdoa, itu. diserahkan ke Iya. Oh, jadi berdoanya ke iblis. Diserahkan kepada mereka menyerahkan itu dalam iblis itu bedanya dengan berdoa dalam nama Yesus waktu itu.
Anda tengok Nih, ayatnya ini saya sebelumnya. saya bantu dalil lebih tegas lagi ya. Kamu kan kalau semakin penasaran, kalau ilmumu nggak nambah, berarti kamu akan tumbang. Sementara setiap aku bicara selalu nambah ilmunya. Ini yang lebih hebat nih. Ini langsung ya, langsung. Untuk menyerahkan orang yang seperti ini kepada siapa? Nggak pakai nama Yesus lagi nih. Orang ini langsung diserahkan kepada siapa nih? Iya, kalau kehidupannya memang begitu ya begitu diserahkan. Memang berlaku dalam Ya perjanjian udah. lama juga. Jadi menurut kitab Anda ajaran Paulus, ya ajaran Paulus, orang-orang pelaku dosa, pencubulan, perzinahan, pencurian dan semuanya, agar mereka selamat, orang itu diserahkan dulu kepada Satan. Tidak ada begitu. Anda Lah lihat apa yang terjadi dengan ini Yudas. untuk menyerahkan orang yang seperti itu kepada Satan. Memang benar diserahkan. Memang benar Iya diserahkan. udah. Kalau serahkan Anda sama Satan. Ya, dengar sini dulu. Kalau Anda melakukan kejahatan terus-menerus, ya sudah dibiarkan Anda memilih dalam keadaan itu, ya sudah. Bukan Serahkan diri dibiarkan, Anda kepada diserahkan. Konseling kalau kita ini ya, saya kasih contoh ya, yang lagi viral di Indonesia. Oke, saya mau nih tidur. sebentar, saya sampaikan dulu sebentar. Yang lagi viral di Indonesia, contoh, kalau ada anak-anak sekolah bandel nakal itu diserahkan ke barak, biar dibina, dididik, agar dia itu nanti akhlaknya tertata. Ke barak tuh, ke barak tentara. Nah itu benar, diserahkan orang itu ke barak atas instruksi gubernur kan gitu. Nah kalau di sini, kalau ada pelaku kejahatan perzinahan, diserahkan dulu ke iblis, agar dia selamat nanti rohnya di hari Tuhan gitu. Ya, semakin kuat tambah dalilnya, saya tambah versi yang lain gitu, oke? Diserahkan dulu ke barak tuh. Kita debat hal itu besok lagi. Besok lagi siap. Ya Tambah benar, lagi ilmunya karena ya. Anda Iya, tambah. Iya betul. Besok balik lagi ilmunya ditambah lagi. Jangan itu aja, nggak nambah-nambah. Iya, Saya itu akan dong. keluarkan semua dalil di mana Paulus benar-benar sangat disiplinkan gereja mengeluarkan setiap mereka yang melakukan kejahatan. Bro, lu kan bisa open camp. Gimana kalau besok lu hatuha sama Ustadz Alif, siang lah jam 1 atau jam 2, lu hatuha sama Ustadz Alif naik ke sini. Gua nggak bakal naikin siapapun lagi. Lu hatuha fokus sama Ustadz Alif. Berani nggak? Ya, aku memang sudah debat dengan dia dari awal. Udah 3 kali dia penasaran. Ya udah, lu terusin Balik, besok. aku nggak penasaran. Aku itu orangnya terbuka. Tapi kalau Anda menggunakan Alkitab untuk terus melakukan Nggak ada yang tafsiran saya sesat, pelintir-pelintir, ya itu sangat nggak bahaya. ada. Loh siapa yang sesat? Saya tidak Bang Alif, menafsirkan sesat. Alkitab punya pengertian itu ada dasar loh, bukannya seperti dalam pikiran Islam Anda. Anda harus terima seadanya. Kenapa Alkitab ditulis seadanya, tidak ada ditambah seperti mencantik-cantikan? Karena itulah tulisannya. Maka Anda harus terima seutuhnya seperti itu. Begitu juga Itu Al-Quran. di Alkitab itu semua perkataan Tuhan itu. Itu adalah sejarah dan juga firman Tuhan, sejarah Yang hidup firman manusia. Tuhan yang mana, yang sejarah yang mana? Coba tunjukin. Ya, Anda baca baru ada mengerti mana sejarah, mana firman. Oh, Nggak jadi mungkin harus baca Coba gini dulu. aja dulu, Semua. sebelum dia turun gini Kang, Gabriel, saya tanya dulu, pernah nggak Yesus mengajarkan agar ada orang diserahkan kepada iblis itu, ada nggak Yesus mengajarkan? Atau justru iblis itu adalah menjadi musuhnya? Bukan Saya tanya itu dulu. maksudnya, bukan itu maksudnya Bang Alif. Enggak, Anda saya mendengar tanya, literal saya tanya. translation. Iya, No, saya tidak. tanya. Saya tidak akan mengaku karena Alkitab itu punya bahasa simbolik, dasarnya Bukan ada. bukan mengaku, saya tanya. Anda tidak perlu Pernahkah Yesus? tanya karena Oh ya Anda udah, saya tidak jawab tahu aja bila ya. Anda Saya membaca jawab di aja. sana. Ya udah, Bila saya Anda jawab aja ya. Saya jawab. Ya. Oke, Ketika Anda saya jawab. Yesus tidak pernah mengajarkan bersekongkol, berkongkol atau berkolaborasi dengan iblis. Tidak, justru iblis itu adalah musuh. Menurut Yesus, dia itu adalah pendusta, dia itu adalah penjahat, bapak dari segala dusta. Jangan pernah kau bersekongkol dengan iblis. Bahkan ketika Yudas dirasuki oleh iblis, kata Yesus, dia itu sebagai pengkhianat. Itu kata Yesus. Tapi beda versi Mr. Paul. Kalau menurut Mr. Paul, kalau ada pendosa, itu suruh diserahkan kepada iblis,
agar tubuhnya binasa, orang itu rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Gitu. Besok Udah? saya baca ayatnya, Anda ambil satu ayat mengartikan semua ayat seperti itu. Bang Alif, waktu kita berdebat itu saya Udah. Iya, udah belajar kan apa yang saya pelintir dari yang dibaca oleh saya? Ya, Anda menggunakan Nggak satu ada, ayat kan? untuk menafsirkan keseluruhan isi Alkitab. Itu yang Bukan. masalahnya Anda ini. Saya jangan menggunakan bilang satu. mengakulah dari tadi Anda buat begitu, biar orang lain itu. Ya udah biar besok orang lagi, lain besok tersesat lagi, di bawah besok lagi. itu. Bukan tersesat, Saya minta justru satu saja, kalian kita itu. berdebat, Anda terima apa adanya, jangan suka mentafsirkan di Ya luar. udah apa adanya terima. Kalau gitu apa adanya terima, orang itu harus diserahkan kepada siapa? Ya benar, diserahkan bukan arti Ya menyerahkan udah. kepada. Susah. Jadi kalau ada orang, contoh nih ada gangguan, ada masalah, biasanya kan ada konseling tuh, dia dibina atau apa ya, semacam aku lupa ya, konseling itu loh yang kayak gitu kan. Ya itu untuk diselamatkan. Nah ini ternyata yang jadi konsultannya orang pendosa ini, pembimbing rohaninya di sini tuh iblis. Tengok Anda baca itu, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu maksudnya apa? Doa dalam nama Tuhan Yesus. Iya Orang iya itu atas harus nama kita atas nama serahkan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kok suaranya Iya kayak pakai kayak gitu. Begini, jadi pakai atas nama Yesus. Tengok. Atas nama Dan Yesus kepada- diserahkan kepada iblis. Dan kepada iblis, tengok, diserahkan Pembodohan, dalam nama Tuhan Yesus itu pembodohan. adalah doa. Kalau kita kembali ke belakang ayat-ayat itu, mereka katakan mereka berkumpul untuk berdoa. Jadi diserahkanlah, orang itu didoakan dalam nama Yesus. Tetapi Ih, kepada kok suaranya iblis- makin pagi makin gini. Tar, tunggu dulu. Gabriel, kau bisa bahasa Indonesia nggak sih? apa dia? Kau bisa bahasa Indonesia nggak? Oh, itu bukan bahasa Indonesia ya? Enggak gini, kalau bisa jelaskan sama saya. Boleh, Mana yang sebab, kau mana yang Ustadz akibat. apa Gleb? Diam kau monyet, Diam dulu, nggak ada ngomong sama kau. Ya, Jangan sekarang saya, babi kau, diam, sayang. Turun kalau Jangan mau. marah-marah lah. Diam, gini. Ku tanya sama kau, dalam kalimat itu, dalam ayat itu mana yang sebab, mana yang akibat? Ayo, kalau kau bisa bahasa Indonesia. Mana yang apa? Mana yang sebab, mana yang akibat? Mana yang ini kan kausalitas, ya? Mana yang Begini, sebab, mana yang akibat? ceritanya Jawab aja, bukan itu- begini. Saya nggak mau cerita, jawab. Mana yang sebab, mana yang akibat? Orang Coba. itu berzina. Orang itu berzina. Dalam kalimat ini, saya tidak perlu ayat sebelumnya dalam kalimat ini. Itu ayat Mana keseluruhan dong. Anda ambil separuh. Saya gimana mau mengerti Saya semua? nggak ngambil separuh. Saya ngomong ini dari satu kalimat ini. Mana yang sebab, mana yang akibat. Makin pagi Saya nggak, ngomongnya makin iya. saya nggak nyari penyebabnya apa. Saya nanya dalam kalimat ini mana yang disebut sebab, mana yang disebut akibat. Coba. Sebab Jawab nggak? akibat. Iya. Tidak ada sebab akibat di sana kalau Anda melihat separuh ayat ini. Tidak ada. Orang itu harus. Apa orang itu harus? Mana sebabnya? Kenapa dia diharuskan di sana? Nih, disebabkan orang itu diserahkan kepada iblis, akibatnya dia Bukan. selamat nanti. Bukan itu maksudnya di sana. Bukan Kalau itu. dalam satu ayat ya Makanya begitulah. Anda akan menggunakan ayat-ayat pendek untuk memenangkan emosi. Kalau dia tidak diserahkan Bukan, kepada dia iblis, dia berzina. tidak diselamatkan ruhnya. Dia Gimana berzina, istri tidur dengan anak. Begitu. Saya tidak Makanya nanya satu perikop. Saya nanya itu dalam kalimat ini penyebabnya. aja. Saya Bang cuma Alif, pengen jujur lah Bang membuktikan saja. Alif. Anda sampai Saya pengen bilang membuktikan suatu hari aja. nanti kalau Tuhan Nah, mengubah ini. hati Anda untuk melihat Kristen, Anda akan Ih, menyesal apa yang Anda ngajak ucapkan. Saya Masa saya mau diserahkan ke iblis? Nggak mau saya. Ya enggak, Saya Anda bicara cuma begini. nanya. Kalau mati juga Nih. pada waktu itu kita menjawab kan. Anda Woi, merasa oke Islam orang- benar, saya halo, merasa Kristen benar. orang- woi, Kalau Anda Gabrul. membolak-balikan ayat hari ini, Anda Susah. akan menanggung sendiri. susah ngomong sama yang lagi bete begini ya. Saya akan minta ayatnya seluruhan. Penyebabnya adalah Dengar zina. dulu pergunaan kata sehingga ini apa? Apa gunanya kata sehingga di sini? Kenapa Anda menunjukkan kata sehingga Apa saja? gunanya kata Bang sehingga Alif, di sini? saya mau bicara besok dengan Anda. Saya tidak suka Anda bisa berbicara jawab atau orang tidak? lain di sini. Anda Ya. bisa jawab atau tidak?
Saya hanya mau Anda bicara bisa dengan jawab Alif atau tidak? besok Bilang ataupun nggak bisa. Zuma. Karena Zuma juga banyak Nggak melakukan pantas. penyesatan. Nggak Tapi pantas gini ngomong gini, kayak tapi gitu, syaratnya nggak pantas. gini, Gabrol, syaratnya gini. Satu syaratnya ya, kalau lu hatuha mau sama Ustadz Alif ataupun Bang Juma, syaratnya satu harus tertib. Keduanya, kalau Aku lagi mau- dijelasin, diam lu Glenn. longor. Kalau lagi dijelasin kita jangan motong-motong. Nanti ayo. giliran lu ada. Glenn. Setuju? Oke, setuju. Setuju ya? Tapi jangan dibuang ya, karena saya juga jangan Nggak anggap bakalan apa yang saya yang tanya penting lu tertib, yang penting kesalahan lu tahu aturan diskusi. Iya, saya tahu. Masalahnya pada waktu saya dengan Abang Alif itu gaduh karena dia Tapi menganggap ngomong-ngomong saya suara menghujat, lu kok makin memperintahkan pagi makin gemes. Oke lah, mungkin suara saya kasar sedikit. Oke lah, minta maaf. Ya. Oke, semua tidur, Oke. selamat tinggal. Good night. Ya, Selamat tinggal katanya. Bukan selamat tinggal, selamat pagi. Selamat tinggal mau ye. tidur ini sudah tinggal keluar daripada online. Oke, bye-bye. Oke. Udahlah, selamat Ya, tinggal. beginilah Doalah, pengikut-pengikut sholat kalau pagi. yang ini berdekat dipanggil pagi sama ini. peleter ini begini peleter. Ini numpang tanya Glenn ini kok ada Danielnya mantan mualaf dia nih. Mantan mualaf. Aslinya Ngomong mantan pun nggak Kristen udah jelas. mualaf udah nggak usah di berkutes dulu. kamu- Aku mau hatu-hatu dulu sama dia dulu. Oke. Kau paham ya. Bibelmu nggak? Saya mau ngomong sama orang yang paham Bibel. Kau paham Quranmu? Iya, makanya kutanya dulu. Mau kau kutanya dulu Bibelmu? Iya, kutanya juga kau paham nggak? Oke. Kutanya dulu ya, baru aku jawab. Oke, kutanya. Iya. Nah, kau paham? Iya, kutanya nih. Iya. Bibel utuh pertama kali dibuat tahun berapa? Kutanya dulu ke kau, Islam itu datang abad keberapa? Monyet. Jawab dulu. Jawab dulu Bujang Inam. Itu lalu kau jawab. ada Di abad lonte. keberapa kalian dah muncul? Lapet Berapa lagi. keturunan Mau kalian ketemu muncul? dia tanya lagi, coba kayak gini orang mau ditanya. Ya, Terus kutanya kau, pertanyaanmu Jawab itu pertanyaan dulu. yang nggak ada Waalaikumsalam. jawabannya. nggak ada jawabannya. Nggak Nggak ada ada. jawabannya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada atau nggak tahu Yang ada kau? jawabannya itu yang nggak bisa kau jawab. Nggak ada atau nggak tahu kau? Di tahun Pertanyaan saya, Pak. Kau nggak tahu atau di nggak ada? di abad keberapa agama muncul? Kutanya dulu kau. Longor. Di kerajaan siapa? Bibel dibuat pertama kali dibuat tahun berapa? Yang utuh. Tanya, jawab. Pertanyaanmu itu Nggak bisa kau jawab. Nggak bisa kau jawab. Bibelnya kau tanya di tahun berapa? Nggak dibuat? bisa. Tahun berapa? Tahun berapa kalau Bibel tidak itu tahu? bahasa apa? Kutanya dulu kau. Pertama Indonesia. kali Bibel dibuat itu bahasa dalam bahasa Latin. Ya, tahun berapa? Itulah goblokmu itu goblok, Bujang Inam. Latin lo Bujang Inammu. Bibel. Pandai-pandaian kau Bujang Inam. Kok Bahasa bahasa Latin. kasar? Tanya dulu siapa yang bilang bahasa Latin? Turunin monyet ini daripada Gak ada ilmumu anjing. Turun kau, bodat kau, turun. Bahasa Latin. Siapa yang bilang? Daleh. Ada nggak suruh naikin kalau emang dia mau dia naikin. Kalau dia mau nantang aku, ayo. Di mana kita jumpa baby? Ayo. Udah. Nggak, di mana dia? Di mana dia? Kontol itu satu. Di mana dia? Udah. Satu pertanyaan dia nggak bisa jawab, sok-sokan pintar, babi. Saka Hafsah, selamat pagi. Nah, ini mukanya yang tadi nih. Iya. Oh iya. Wih, moderator ngerjain. Saya turunin lah. Iyalah. Selamat Hafsah. pagi. Iya, Selamat pagi, Hafsah. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Perempuan laki-laki? Perempuan. Yang benar. Perempuan. Saya bisa bertanya ini, lihat sini. Coba gua gedein lihat. Nih. Ini jangan-jangan AI lagi nih. Yang serius ya, Bapak Gigas ya. Soalnya nggak bisa ini, apa HP-nya ini apa nggak bisa nyekrol. Hafsah, Iya, Kristen apa Oten? saya Kristen. Kristen. Saya mau Laki-laki. tanya satu hal.
Ya, tanya apa? Kan Muhammad itu alasan Allah menciptakan dunia kan karena Muhammad toh. Lalu kenapa dia tidak menyelamatkan Muhammad dari racun perempuan Yahudi, sedangkan Isa diselamatkan dari salib? Itu Oke. aja sih. Oke, silakan Ustadz Alip Tapadol. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perempuan Yahudi yang meracunnya justru dia bersyahadat, membuktikan kalau dia itu nabi dan dia tidak mati. Justru yang sangat mengerikan itu adalah Yesus yang tidak selamat. Setelah dia minum anggur asam lalu sudah selesai, mati dia. Dia awalnya mengecap empedu, dicampur anggur, minum anggur asam, matilah dia. Dia sendiri yang kena racun malah. Kenapa Allah nggak bawa Muhammad ke surga sedangkan Isa diselamat? Kita nggak bicara Yesus, kita bicara Isa. Dia kan kena racun perempuan Yahudi, lalu 4 tahun kemudian mati. Kenapa Wanita Allah Yahudinya nggak udah syahadat ya. dia ke langit? Sedangkan Isa itu katanya diselamatkan lalu naik ke surga. Iya, dia diselamatkan. Karena Nabi kami nggak disalib, Nabi kami nggak hendak disalib, dia wafat sebagaimana umumnya manusia. Iya, yang Nabi Isa diangkat ke langit itu kan karena mau disalib. Dia mau disalib tuh, Nabi Isa kan. Nah, Tuhan selamatkan, lalu diganti dengan sosok yang lain. Sosok yang lainnya ini dipuja-puja oleh Kristen, dituhankan gitu. Jadi sosok figuran ini adalah Tuhannya Anda. Anda menuhankan sosok figuran dari Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit gitu. Gitu. Iya, Tapi ini nggak tahu? alasan perempuan yang ini racuni Muhammad kenapa ya Pak Ustadz? Ya dia kan ingin membuktikan kebenaran kenabiannya kan gitu ya. Karena dalam pandangan mereka kan dikasih racun mati nggak, kalau Nabi nggak mati. Nah begitu dikasih racun ternyata memang nggak mati. Makanya wanita itu menerima benar engkau ini Nabi, makanya dia bersyahadat gitu. Nah kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, Anda telat sama wanita Yahudi. Pelakunya aja udah sadar kalau dia itu Nabi. Kalau Yesus habis minum anggur asam, selesai gitu. Yang mati Gimana digantung di bunyinya kayu barusan? salib. Bunyinya Lalu gimana? kenapa dia dibunuh? Enggak, boneka Akhirnya kepencet. kenapa? Lalu kenapa perempuan itu dibunuh? Dia udah bersyahadat. Oh ya, perempuan itu dibunuh karena hukum kisos berlaku. Karena salah satu sahabat Nabi itu wafat, jadi syahid gitu. Jadi aturannya karena dia mualaf muslim ya jadi selamat gitu. Kalau di Anda kan udah Yang nyuruh dia gimana? dibunuh siapa? Yang nyuruh dia dibunuh siapa Ustadz? Yang nyuruh dia dibunuh itu maksudnya gimana? Kalimatnya yang jelas. Kan perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad itu kan seorang Yahudi toh. Lalu katanya dia udah bersyahadat. Lalu kenapa dia malah dibunuh? Ya karena hukum kisosnya berlaku. Yang nyuruh dia dibunuh siapa ya? Ya hukum kisosnya berlaku karena dia membunuh sahabat Nabi. Iya, Kan logis. maksud saya Ajaran-ajaran kitabnya Nabi Musa kan perjanjian lama nyawa ganti nyawa. maksud Gigi saya ganti yang gigi. nyuruh dia Bukan ketemu dibunuh gigi bayar 50.000, bukan. harusnya kan dia diajarin supaya jangan lagi gitu. Ini kenapa lo? Ya itu diajarin hukum kisos berlaku, itu diajarin namanya. Yang Bukan nyuruh kena dia gigi dibunuh 50.000, bukan. Yang nyuruh Ya dia kan hukum dibunuh kisos dia berlaku, hukum kisos berlaku. siapa? Hukum kisos Kalau itu di kalian kan dibuat sama siapa? Hukum Terus kisos itu pertanyaannya yang dibuat mana sama lagi? siapa? Cepetan. Ya dari Tuhan lah. Oh, Enggak mau belajar jadi penghujat, tak ajarin di sini. Cepetan, ungkapkan unek-unek mau gitu, biar kau jadi penghujat profesional dari Kristen. Cepetan. Enggak, saya Nanti nggak kalau saya menghujat nggak sanggup juga guru saya turun gitu. Gimana? Lalu Isa itu Nggak Isa usah di sungkan-sungkan mau ngehujatnya gitu. suku apa? Suku apa dia? Suku apa? Sunda. Sukunya 2, kiri kanan. Enggak. Bahasa Sunda itu sampean. Sukunya 2, kiri kanan. Yang di Al-Quran itu sukunya apa? Sukunya 2, kaki daging, ada tulangnya. Kiri kanan itu. Cokor, siapa apa suku cokor, baduk.
Nama mama Isa itu siapa? Sukunya kedagingan itu tulang kiri kanan. Nama mamanya Isa itu siapa yang di Al-Quran siapa ya? Oh, nama mamanya, bilang dong nama mamanya Maryam, Sayyidah Maryam namanya. Gitu. Dia lahir di mana ya Ustadz kalau boleh tahu? Di muka bumi ini. kurma, bukan di kebun binatang. Oh, di bawah pohon kurma saksi Ya dia beda lahir sama di bawah Yesus. Kalau Yesus kan di kandang babi, beda. Iya, kita kan nggak bicara Yesus, kita bicara Ya Isa kita kan toh. sama mengkomparasi. Kok Kalau Nabi bisa? Isa di bawah pohon kurma, kalau Yesus di kandang babi. Iya, nggak masalah. Iya, ya jadi Ya, nggak intinya masalah, dia emang terhina tuh Dia orangnya. lahir, dia enggak lahir itu intinya dia siapa intinya dia saksinya itu ya? lahir di bumi ini ya. Dia lahir di bumi ini kan gitu udah. Yang lihat Kalau di dia lahir Al-Qur'an kalau di Al-Qur'an itu kan tadi sudah disebutkan makanya anak Sayyidah Maryam dia nggak punya bapak.